Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Baik, tepuk tangan semua. Nah, agar kita lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini, maka Ibu menyapa anak-anak Ibu. Boleh? Boleh. Baik, kalau begitu kita mulai ya. Kelas 4. Siap, Kelas 4. siap. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, kepada anak-anak kami semua, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita hari ini, maka pertama sekali kita menyerahkan jiwa raga kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar proses pembelajaran kita hari ini dapat terlaksana dengan Baik. Siapa di antara anak-anak Ibu yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Baik, kepada anak kami, si Marsha. Silakan ke depan. Mari kita berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shaliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sebelum kita memulaikan materi kita, seperti biasanya, Ibu perlu mengecek kehadiran anak-anak Ibu dulu. Boleh? Boleh. Bagaimana hari ini, sudah hadir semua? Ada yang sakit? Tidak, Bu. Ada yang izin? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu berarti semua anak-anak Ibu di kelas 4 sudah hadir semua? Sudah. Terima kasih. Dan saya harapkan kepada anak-anak Ibu supaya tetap hadir di sekolah. Di sekolah. Agar pelajaran yang Ibu sampaikan tidak ketinggalan. Nah, agar kita lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran selanjutnya, maka mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Kepada anak-anak Ibu, silakan berdiri semua. Yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu.
mengenal lingkungan sekitar kita. Jadi siapa di antara anak-anak ibu yang bisa menyebutkan apa saja yang ada, yang pernah kita lihat di lingkungan sekitar kita? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, Samia. Di sekitar ada pohon-pohonan dan juga bunga dan ada juga pohon nangka dan lain-lainnya. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Nah, itulah yang ada di lingkungan sekitar kita. Pada hari ini juga kita masuk pada pelajaran yang baru. Dengan judul pelajaran kita hari ini adalah tentang norma dan aturan. Dan tujuan pembelajaran adalah satu, melalui kegiatan mengamati PTT dan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasikan pengertian norma dengan benar. Dan yang keempat adalah melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan norma-norma yang berlaku di rumah dan di sekolah dengan tepat. Nah, untuk itu kepada anak-anak ibu semua, silakan fokus pada materi kita tentang norma dan peraturan yang ada di sekolah maupun di negara kita Indonesia ini. Jadi, ibu himbau kepada anak-anak ibu tetap belajar dengan baik agar dapat tercapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk itu, agar kita lebih memahami lagi apa itu materi ini lebih dalam, maka kepada anak-anak kami semua, silakan perhatikan video pembelajaran kita yang ibu tayangkan di layar InFocus. Jadi kepada anak-anak ibu, silakan fokus, perhatikan, dan ambil bukumu dan juga pulpenmu. Jadi catat apa saja hal-hal yang kurang dipahami dan apa saja juga hal-hal yang penting yang kamu temukan, yang kamu dengarkan dalam penjelasan video pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 4 bab 2 tentang norma dan peraturan. Yang pertama, norma. Norma adalah ketentuan atau aturan yang berlaku yang berisi perintah, larangan, serta sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Norma merupakan ukuran perilaku baik dan buruk serta pantas atau tidak pantas. Larangan serta sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Norma merupakan ukuran perilaku baik dan buruk serta pantas atau tidak pantas. Norma lebih banyak berhubungan dengan pelaksanaan norma agama, yaitu melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang ada. Sanksi dari pelanggaran norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu ketentuan dalam pergaulan yang menyesal. Yang ketiga, norma kesopanan, yaitu ketentuan dalam kehidupan yang timbul dari hasil pergaulan dalam masyarakat. Oleh badan atau lembaga yang berwenang mengatur dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara berupa perintah dan larangan. Contohnya adalah menaati peraturan lalu lintas,
Sanksinya berupa hukuman atau denda sesuai dengan undang-undang negara. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang peraturan. Peraturan adalah tatanan, petunjuk, atau ketentuan yang dibuat. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada anak-anak ibu semua, demikianlah tadi video pembelajaran yang ibu tayangkan melalui layar Infocus. Tentunya anak-anak ibu semua sudah memahami ya apa itu tentang norma dan juga jenis-jenis norma. Tadi itu ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan juga norma hukum. Dan setiap norma itu ada ketentuan hukum atau denda yang kita terima kalau kita melanggar. Terutama ini tadi pada norma hukum. Baik, untuk itu apakah ada pertanyaan dari anak-anak kami tentang materi kita tadi yang kurang dipahami? Ada, Bu. Ada? Ya, silakan kepada anak kami. Apa yang dimaksud dengan norma hukum? Apa yang dimaksud dengan norma Hukum. hukum? Ada di antara anak-anak kami yang mengerti tadi? Yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Aturan yang dibuat dan disahkan oleh badan atau lembaga yang berwenang dalam tata kehidupan. Baik, benar, tepuk tangan. Nah, norma hukum adalah aturan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang. Dan, nah, kepada anak-anak kami semua, sebelum kita masuk pada diskusi kelompok, mari kita melakukan ice breaking dulu. Boleh? Boleh. Boleh. Baik, kepada anak-anak ibu semua, silakan berdiri. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, tepuk tangan luar biasa. Terima kasih untuk anak-anak ibu semua yang semangatnya pada pagi ini untuk belajar sungguh luar biasa. Jadi itulah yang sangat ibu harapkan di setiap pelajaran kita harus ada semangat untuk belajar. Nah, sekarang kita melakukan diskusi kelompok. Nah, di sini ibu telah membagi 3 kelompok anak-anak kami. Yang pertama nanti kelompok 1 ini. Dan yang kedua nanti kelompok 2 ini. Dan yang ketiga adalah ini. Jadi nama kelompok 1 nanti adalah auditori. Di situ ada nama-nama anak-anak kami semua. Yang pertama Marsha sebagai ketua kelompok, Malvira, Puja, Anha, dan Alfa. Jadi ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak ibu sebagai bahan diskusi kelompok. Jadi silakan dikerjakan dengan baik, harus sesuai dengan apa yang ada di LKPD-nya
masing-masing. Kalau ada kesulitan atau kendala, silakan ditanya kepada Ibu. Ibu berikan waktu selama 15 menit. Silakan. Sesuai dengan yang paling tersedia. Tidak apa-apa kalau salah, silakan di mana yang lebih tepat, ya dikasih. Norma kesusilaan. Norma kesekuanan. Norma agama. Norma kesekuanan. Norma. Ambil aja kursi. Memiliki Baik, kepada anak-anak ibu semua, apakah sudah siap? Sudah selesai dikerjakan semua? Baik, karena sudah selesai dikerjakan semua, maka sekarang ibu tampilkan setiap kelompok masing-masing untuk menyampaikan hasil diskusinya sesuai dengan LKPD yang ibu berikan kepada anak-anak kami. Sekarang kita tampilkan kelompok 1. Kepada anak-anak kami kelompok 1, silakan ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa semangatnya ini kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai ketua kelompok atas nama Marsha Zahragia dan teman saya Udas Dawarungku, dan saya Marfira Gea, dan saya Nanzega, dan saya Kamis Tumbarogia. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1. Pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah ketentuan atau aturan yang berlaku yang berisi perintah, larangan, serta sanksi dalam suatu kelompok masyarakat. Pertanyaan kedua. Tuliskan 4 jenis norma beserta contohnya. 1. Norma agama. Contoh norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut. 2. Norma kesusidaan. Contohnya mengerjakan soal ujian sekolah dengan sikap jujur. 3. Norma kesopanan. Contohnya menggunakan pakaian yang layak dan sopan. 4. Norma hukum. Contohnya menaati peraturan lalu lintas. Pertanyaan ketiga. Bagaimana jika norma tidak ada? Jika norma tidak ada, maka kita tidak memiliki ketidaknyamanan atau kesejahteraan dalam suatu masyarakat atau dalam negara. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Bagaimana jika
kita norma agama tidak dilakukan? Tadi yang ditanya temanmu bagaimana contoh Contoh norma norma agama. agama? Contoh norma agama yaitu melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianut. Apakah ada lagi? Benar apa yang disampaikan oleh temanmu untuk norma agama. Baik. Apakah ada teman-teman ada lagi yang dipertanyakan? Ibu. Apa artinya sanksi? Sanksi adalah pelanggaran norma agama yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kepada anak-anak kami silakan kami ucapkan terima kasih. Demikianlah hasil diskusi kelompok. Baik, kepada kelompok 1 kita kasih tepuk tangan. Ya, kepada kelompok 1 silakan duduk di tempatnya. Nah, sesuai dengan pelajaran kita tadi atau materi kita yang Ibu jelaskan dan juga hasil diskusi kelompok anak-anak kami, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kita itu harus melakukan segala peraturan yang ada di setiap negara ini yang telah ditentukan. Dan yang kedua, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi aturan-aturan yang ada di negara kita. Nah, kepada anak-anak kami semua, seperti tadi sudah diuraikan, bagaimana kalau kita melanggar suatu aturan, ya, terutama ini pada norma hukum. Kita tidak boleh melanggar. Norma hukum itu harus ada di setiap negara. Nah, seperti biasanya pada akhir pembelajaran kita, Ibu akan membagikan evaluasi kepada anak-anak Ibu. Ibu anak-anak kami semua, Ibu bagikan dan silakan kerjakan dengan baik. Sampaikan namamu, kelasmu, kalau silakan pilih apa yang benar yang menurut kamu yang telah kamu dengar tadi dari penjelasan Ibu tentang materi kita. Diberikan waktu selama 5 menit. Low battery. Bagaimana, sudah siap semua? Kalau begitu sekarang Ibu tentukan. Oke, sudah siap? Baik, kepada anak-anak Ibu semua, masih ada semangat? Sekali lagi, masih ada semangat? Baik, karena sebentar lagi pelajaran kita hari ini akan berakhir, maka mari kita dulu melakukan ice breaking. Silakan berdiri semua. Yeah.
pembelajaran kita hari ini mengenai norma-norma dan juga peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia. Tadi itu yang dimaksud dengan norma adalah merupakan suatu ketentuan aturan yang berisi perintah, larangan dan sanksi yang ada di kelompok masyarakat. Ada jenis-jenis norma. Ada 4, yaitu yang pertama baik. Bagaimana perasaan anak-anak ibu pada pelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Baik, tepuk tangan dulu. Bagaimana juga tentang pelajaran kita hari ini? Apa yang menurut anak-anak kami merasa menarik dalam pembelajaran ini tadi? Saat bekerja kelompok. Kenapa sangat menarik saat bekerja kelompok? Karena kita Bisa tahu tentang norma dan peraturan. kita bisa tahu tentang norma dan peraturan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Karena waktu sudah mau habis, maka kita tutup dengan doa. Siapa di antara anak-anak kami yang bisa memimpin kita dalam doa? Baik. Siapa itu namanya? Si Miranda. Silakan kepada anak kami Miranda. Mari kita berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk anak kami Miranda. Silakan duduk di tempatnya. Nah, demikian saja pertemuan kita hari ini. Kami harap kepada anak-anak kami, silakan belajar di rumah. Silakan dibuka-buka dan diulang kembali pelajaran kita yang telah kita dengarkan pada hari ini. Kepada ketua kelas, kami berikan waktu untuk disiapkan untuk istirahat sebentar. Istirahat!